Hai teman-teman, tahukah kamu mengapa rumah-rumah dalam pedesaan terang pada malam hari? Ya, kamu benar, karena di rumah-rumah perkotaan terpasang lampu-lampu yang dapat memancarkan cahaya. Dan tahukah kamu mengapa lampu-lampu dapat memancarkan cahaya? Ya, kamu benar, karena dalam sebuah lampu mengalir energi yang bernama listrik. Namaku Pak Philip, aku yang akan menerangkan tentang listrik dan sejarah ditemukannya energi listrik. Listrik adalah energi yang berasal dari alam. Listrik ada di mana-mana. Listrik ada di air, di logam, di kain, dan benda-benda kecil yang ada di sekeliling kita. Listrik digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, radio, dan alat elektronik lainnya. Sebelum ditemukannya energi listrik, manusia purba menggunakan api pada malam hari sebagai alat penerangan satu-satunya. Sejarah penemuan listrik. Listrik mula-mula diselidiki oleh orang Yunani kuno beberapa ribu tahun yang lalu sebelum Masehi. Mereka mengamati batu ambar yang dapat menarik benda-benda kecil setelah batu tersebut digosokkan pada kain wol. Kemudian pada tahun 1819, seorang ahli sains asal Denmark bernama Hans Christian Ørsted menemukan kemagnetan dapat dipengaruhi oleh arus listrik dengan percobaan melilitkan sebuah paku besi dengan kawat tembaga. Kemudian dialirkan listrik dan ternyata paku tersebut bersifat magnet. Kemudian Michael Faraday pada tahun 1791 sampai dengan 1867, ilmuwan berkebangsaan Inggris ini mengadakan penelitian dengan melilitkan kawat pada suatu tabung yang dinamakan kumparan dan menggerakkan magnet dalam kumparan tersebut, dan kemudian membuat jarum galvanometer dapat bergerak. Percobaan ini membuktikan bahwa adanya arus listrik dalam sebuah magnet. Dengan kumparan dan magnet, kita dapat membuat arus listrik. Pada tahun 1752, Benjamin Franklin melakukan uji coba menerbangkan layangan dengan menempelkan besi pada benang layangan, dan kemudian petir menyambar besi yang berada di layangan tersebut dan mengalirkan energi listrik dari benang layangan milik Benjamin Franklin. Dari percobaan Benjamin Franklin itulah yang menginspirasi Thomas Alva Edison untuk menciptakan lampu. Kemudian lampu listrik dikembangkan oleh Joseph Swan pada tahun 1828 sampai dengan 1914. Seiring perkembangan zaman, listrik dihasilkan dari berbagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, energi listrik tenaga nuklir, energi listrik tenaga panas bumi, dan energi listrik tenaga diesel. Semua pembangkit listrik tersebut menghasilkan listrik yang nantinya akan disalurkan melalui sutet. Kemudian listrik akan dipecah dan disalurkan ke tiang-tiang listrik terdekat, dan dari tiang listrik akan disalurkan ke rumah-rumah warga yang menjadi pelanggan PLN. Nah, kira-kira bagaimana sebagian masyarakat menggunakan energi listrik? Yuk kita lihat. Ayah, ibu, aku pamit sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan dan jangan nakal. Pak, aku berangkat. Mari ya, kita pergi ke kantor desa untuk menghadiri undangan kepala desa. Dari pelajaran tadi, disimpulkan bahwa listrik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dari itu kita harus berhemat dalam pemakaian energi listrik. Karena semakin kita boros dalam pemakaian listrik, maka akan semakin menipis persediaan energi listrik yang kita miliki.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sangat jelas bahwa pasokan energi listrik di negara kita semakin waktu semakin menipis. Tentunya kita sebagai konsumen atau pemakai energi listrik harus berhemat dan efisien dalam menggunakannya. Bagaimana, setuju semuanya? Setuju, Pak. Saya kira sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ayah, bangun dong. Kalau nggak mau dilihat, TV-nya matikan saja. Kan eman-eman sama listriknya. Nanti bisa padam loh. Kak, udah dong main gamenya. Lebih baik kita main boneka aja kan, nggak pakai listrik. Jadi, kita bisa menghemat pengeluaran listrik di rumah kita. Sok tahu kamu, Dek. Sana, ke kamarmu aja. Belajar, besok kamu kan sekolah. Ya ampun, ibu boros sekali dalam pemakaian listriknya. Kata Pak Philip, sesuatu barang yang menggunakan energi listrik untuk menjalankannya, jika sudah tidak dibutuhkan, harus segera dimatikan. Karena itu, bisa membuat tagihan listrik dalam rumah kita menjadi naik. Terus, listrik di rumah kita juga menjadi padam. Ah, kamu kebanyakan nonton TV, Lup. Sudah, tidur saja sana. Sudah malam ini. Marge, it takes 2 to... It takes 2 to... Oh, ternyata begini kebanyakan orang Indonesia menggunakan energi listrik ya. Boros banget ya. Kalau terus begini, cadangan energi listrik di Indonesia akan semakin menipis. Coba deh bayangkan, apa yang akan terjadi jika energi listrik menjadi habis dan tak tersisa. Apakah kita mau kembali ke zaman batu seperti dulu, di mana cahaya pada malam hari hanya menggunakan api, gadget hanya menjadi sebuah impian, kebutuhan pokok yang menggunakan energi listrik menjadi tak terpakai lagi, seperti televisi, handphone, AC, radio, alat pengering rambut, dan alat-alat pokok yang lain. Maka dari itu, kita sebagai pemakai energi listrik tidak cukup hanya memakainya. Kita juga harus merawatnya dengan memakai energi listrik seefisien mungkin. Jika sudah tidak kita perlukan, maka dengan segera kita harus mematikannya. Langkah sederhana dalam menghemat energi listrik. Yang pertama, gunakan lampu hemat energi, misalnya lampu neon, yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlem. Di siang hari, dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Yang kedua, mematikan televisi, keran air, komputer, atau alat elektronik lainnya yang menggunakan energi listrik jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, jika memungkinkan untuk mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari. 4. Mempergunakan bahan atau bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan, seperti atap berbahan tanah atau keramik, menaruh tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan dan sebagainya. Yang kelima, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat menghemat energi. Ingat ya teman-teman, harus hemat dalam memakai energi listrik. Tapi bagaimana jika di rumah kita tidak ada listrik? Atau Anda ingin menambah daya listrik? Atau mungkin terjadi kerusakan dalam sambungan listrik di rumah atau desa Anda? Jangan khawatir dengan menekan tombol 123 di HP Anda. Saya Pak Philip, pamit undur diri dulu. Salam hemat energi.